Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa merasakan nikmat, yaitu mulai dari nikmat kecil hingga nikmat yang besar. Sholawat barangkaikan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini nama saya Srian Sapita dari lokal 4PA Prodi Pendidikan Agama Islam. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu hakikat kurikulum pendidikan Islam. Baik, adapun hakikat kurikulum secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani atau kurir yang artinya pelari atau bisa diartikan dengan yang ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti elite ride course, yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Berdasarkan pengertian ini dalam konteks dengan dunia pendidikan, memberinya pengertian sebagai suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid atau suasana hati terlibat di dalamnya. Seperti pendapat yang lain dikemukakan bahwa kurikulum adalah arena pertandingan, tempat pertandingan untuk menguasai pelajaran untuk guna mencapai garis finish berupa ijazah, diploma, atau gelar sarjana. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang, yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan atau manhaj al-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah sepangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Adapun secara terminologi, yaitu menurut Ramayulis mengutip dari Dr. Randus Ad-Damar-Darshi Sarhan dan Dr. Randus Munir Kamil memandang bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didiknya di dalam atau di luar sekolah, dengan maksud menolong untuk mengembangkan atau menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Adapun komponen-komponen kurikulum, yaitu kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasional dengan baik yang disebut dengan komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. Ada 4 komponen utama kurikulum, yaitu pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Dengan lebih tegas lagi, orang yang bagaimana yang ingin kita bentuk dalam kurikulum tersebut. Kemudian, pengetahuan, informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman di mana terbentuk kurikulum itu. Bagian inilah yang disebut dengan mata pelajaran. Kemudian metode
dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi peserta didiknya untuk membawa mereka ke arah yang lebih yang dikehendakinya oleh kurikulum. Kemudian metode dan cara penilaian atau disebut juga dengan evaluasi yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Kemudian asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai pendidikan Islam adalah yang bersifat komprehensif serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Di dalam Al-Quran dan hadis ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman operasional dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka dasar tersebut yaitu pertama, tauhid. Tauhid sebagai kerangka dasar kurikulum harus dimantapkan semenjak masih bayi. Dimulai dengan memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid seperti azan atau iqomah terhadap anak yang baru dilahirkan. Dengan ketauhidan itu kita dapat mewujudkan tata dunia yang harmonis. Kemudian yang terpenuhi dengan tujuan, kemudian persamaan sosial, persamaan kepercayaan, persamaan jenis dan ras, persamaan dalam segala aktivitas dan kebebasan, bahkan seluruh masyarakat dunia adalah sama yang disebut dengan ummatan wahidah. Baiklah, cukup sekian dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.